Salam saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Saat Anda masih sekolah, pasti Anda punya seorang guru favorit. Mungkin karena dia seorang guru yang baik dan tidak pelit memberi nilai. Mungkin dia adalah guru yang menjadi inspirasi dalam kehidupan Anda. Nah, saat ini dalam program Aku dan Dia, saya mau mengajak Anda untuk membahas topik tentang Yesus Sang Guru Agung. Selamat mendengarkan. Suatu hari, anak dari teman kerja yang seruangan denganku datang ke kantor. Ia baru masuk taman kanak-kanak dan letak sekolahnya hanya berseberangan jalan dengan tempat kerja kami. Biasanya sepulang sekolah ia langsung dijemput oleh ayahnya. Tetapi hari itu ayahnya sedang keluar kota sehingga tidak ada yang menjemputnya. Teman sekerjaku itu juga tidak bisa langsung mengantar anaknya pulang ke rumah karena tidak ada siapa-siapa di rumah. Daripada membiarkan anaknya bermain-main tanpa ada yang mengawasi, ia akhirnya memutuskan untuk membiarkan anaknya bermain di dekatnya ketika ia sedang bekerja. Aku tidak keberatan akan hal itu, karena aku ingat ketika anak-anakku masih kecil, mereka juga sering menyusulku ke tempat kerjaku dan bermain di dekatku, sembari menunggu aku pulang untuk makan siang. Dan kemudian kami pulang bersama-sama. Selain itu, aku juga tidak keberatan anak temanku bermain di dekat ibunya. Karena memang aku mengenal anak itu. Ia juga tidak nakal dan tidak mengganggu sama sekali. Siang itu, aku memperhatikan sesuatu yang sangat menarik. Karena aku melihat teman sekerjaku itu sedikit berdebat dengan anaknya. Aku melihat temanku itu mencoba meyakinkan anaknya tentang sesuatu, tetapi anak perempuannya sedikit membantahnya. Semakin lama aku menjadi penasaran dan menanyakan kepada temanku apa yang sedang mereka bicarakan. Dengan tersenyum, temanku itu menjelaskan apa yang sedang mereka perdebatkan. Rupanya, anaknya itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu mewarnai gambar. Anak itu bersikeras bahwa semua gambar bunga di kertas, gambarnya harus diwarnai dengan warna merah. Karena ibu gurunya yang memberikan contoh. Ibunya sudah menjelaskan bahwa bunga itu memiliki bermacam-macam warna. Ada yang kuning, ada yang putih, dan beberapa warna lain. Tetapi anak itu tetap bersikeras hanya memberikan warna merah kepada semua gambar bunganya dengan alasan karena gurunya yang memberi warna merah untuk gambar bunga. Bagi anak temanku itu, apa yang dikatakan oleh gurunya merupakan sesuatu yang paling benar, bahkan lebih daripada yang dikatakan oleh ibunya. Tentu saja bagi kami orang dewasa yang ada di ruangan itu, apa yang disampaikan anak temanku itu merupakan sesuatu yang lucu, karena ia salah menangkap apa yang dijelaskan oleh gurunya dan kemudian ia mengambil kesimpulan yang tidak tepat. Aku teringat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai dirinya sebagai guru. Sebuah ayat di dalam Injil Yohanes menuliskan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang hal itu. Ia mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Seorang tokoh agama yang sangat disegani pernah datang kepada Yesus untuk berbincang-bincang dengannya. Yang sangat menarik, sebelum memulai perbincangan itu, tokoh agama itu secara terbuka memberikan pengakuan tentang keberadaan Yesus sebagai guru. Nikodemus, tokoh agama itu mengatakan di dalam Injil Yohanes, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah,
sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus sama sekali tidak keberatan dengan penyebutan dari Nikodemus. Yesus tidak membantah dan Yesus tidak menolak ketika Nikodemus mengatakan bahwa ia adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Bahkan boleh dikatakan Yesus langsung menyatakan dirinya sebagai seorang guru dalam pembicaraan dengan Nikodemus itu. Ia langsung mengajarkan Nikodemus. Dalam beberapa kisah yang lain, orang-orang yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, dan setelah mereka mendengarkan dia mengajar, dan mereka sangat terkesan dengan pengajarannya. Mereka melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa dari cara mengajar Yesus, dan juga tentang isi dari pengajaran yang disampaikannya. Matius menuliskan, "Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka." Aku sangat bersyukur akan hal ini. Begitu banyak yang ingin aku pelajari dan begitu banyak yang ingin aku ketahui. Aku menyadari bahwa belajar bukan hanya bisa aku lakukan ketika aku berada di bangku sekolah saja. Bahkan aku merasa kalau aku justru harus lebih banyak belajar setelah aku menyelesaikan sekolah formalku. Aku bahkan harus lebih banyak belajar ketika aku memasuki kehidupan yang harus aku jalani sekarang ini. Ada banyak hal di dalam kehidupan yang tidak aku mengerti. Begitu banyak peristiwa, begitu banyak pengalaman, dan begitu banyak keadaan di sekelilingku yang tidak bisa aku pahami, walaupun aku sudah menyelesaikan pendidikan formalku. Aku sering membayangkan betapa beruntungnya mereka yang bisa duduk di kaki Yesus dan mendengarkan ia mengajar secara langsung. Bahkan betapa lebih beruntungnya lagi mereka yang biasa disebut sebagai murid-muridnya secara pribadi. Mereka mendengar perkataannya. Mereka memperbincangkan pengalaman-pengalaman mereka bersama, dan bahkan mereka melihat langsung bagaimana Yesus menerapkan apa yang diajarkannya itu di dalam kehidupan nyata. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah yang sangat spesial, bahwa mereka berkesempatan langsung melihat dan mendengar apa yang diajarkan oleh Sang Guru Agung itu. Namun, aku juga tidak kalah bersyukur bahwa aku mendapatkan kesempatan untuk belajar dari Yesus. Aku tidak secara langsung duduk di depannya dan mendengar suaranya, tetapi aku bisa tetap belajar darinya. Aku bisa belajar tentang apa yang dikatakannya ketika aku membaca kitab suci yang tersedia bagiku. Aku bisa juga melihat apa yang dilakukannya ketika aku membaca firman-Nya. Bahkan, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa aku justru merupakan orang yang berbahagia karena aku percaya. Injil Yohanes menuliskan tentang perkataan Yesus itu. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Aku memang tidak secara langsung duduk di depannya, mendengarkan apa yang diucapkannya, dan aku juga tidak berada di dekatnya untuk melihat karya besar yang dilakukannya dan teladan yang ditunjukkannya. Tetapi karena aku percaya, aku menjadi orang yang juga mendapatkan berkat yang sangat spesial. Aku harus terus menguji diriku sendiri. Apakah aku sedang terus belajar dari Yesus dalam setiap langkah dan setiap saat dalam kehidupanku? Karena hanya dengan terus belajar darinya dan mendengarkan firman-Nya, maka aku akan bisa mendapatkan kekuatan baru setiap hari untuk melangkah dalam hidupku. Dan firman yang disampaikan di dalam kitab suci menjadi penerang bagi setiap langkahku.
Bahkan dalam saat-saat di mana aku merasa lemah dan tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, aku harus semakin memusatkan perhatianku kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, Sang Guru Agung itu. Hanya dengan itu saja, aku bisa tetap menjaga hatiku untuk tetap mengikuti kebenaran sebagaimana yang diajarkannya kepadaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai Sang Guru Agung, yang bukan hanya mengajar dengan perkataan-perkataannya saja, tetapi menyatakan semua melalui kehidupannya yang menjadi teladan dari isi pengajarannya. Ia menjadi guru agung yang mengajarkan kebenaran dan siap menolong kita untuk tinggal di dalam kebenarannya itu. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Yesus menjadi guru agung bagi kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi pengajaran yang diberikannya kepada kita, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan dengan senang hati kami akan mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.